keadaan serangan misalnya stroke akut itu ya harus segera ke rumah sakit. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Dengan pelayanan yang paripurna. Bersama Dr. Intan Nurswida, spesialis saraf Polineurologi RSUD Jombang melayani dengan teknologi modern dan tenaga ahli profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Dianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu atau seorang narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Beliau ini adalah Dr. Intan Nurswida, spesialis neurologi di RSUD Jombang. Dan beliau ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Brawijaya di tahun 2006. Dan 2015 beliau sudah mengambil spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Silakan. Ini baru pertama kali ya dok ya mengisi acara ini sebelumnya? Atau sudah pernah? Belum pernah untuk mengisi Humas RSUD Jombang Menyapa. Ya. Sudah meluangkan waktunya di siang-siang ini ya dok ya? Iya. Ya. Sudah habis dok pasiennya dok ini? Alhamdulillah sudah dikerjakan semuanya. Alhamdulillah, iya. Dokter, untuk topik kali ini menyangkut pelayanan yang ada di RSUD Jombang, khususnya pelayanan yang ada di poli saraf ya dokter ya. Iya. Nah, sebelum kita membicarakan ke inti pembicaraan atau topik kita, nah ini kan seperti yang kita tahu bahwa kita sudah memasuki era new normal ya dokter ya. Iya. Di mana kita sudah mulai kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas juga sudah dimulai di lingkungan kita ya dokter. Nah, apa sih dok, sejauh apa kesiapan dokter yang sudah disiapkan untuk menyikapi era new normal ini, khususnya untuk di poli saraf tersendiri dokter? Baik. Alhamdulillah di poli saraf RSUD Jombang saat ini sudah melakukan pelayanan dengan new normal. Jadi kita setiap hari sudah melakukan pelayanan tetap seperti biasa, tidak ada yang cuti atau tidak masuk seperti itu ya. Kita semua masuk ya dengan protokol kesehatan. Jadi begini, untuk dokter dan perawat dan administrasi di ruang poli RSUD Jombang ya, kita memakai APD level 2, di mana kita memakai cap, handscoon, kemudian face shield, juga ada spot. Seperti itu semua, dan setiap pasien kita cuci tangan gitu. Untuk antriannya dok, untuk panggilannya ini? Untuk panggilan sekarang sudah tidak perlu takut. Jadi dulu kan mungkin terkenal berjubel ya karena pasiennya banyak. Nah sekarang kita lakukan pemanggilan bergilir. Jadi masuk 2 orang seperti itu. Dipanggil 2 orang, 2-3 orang. Jadi tidak berjubel, dan ruang tunggu yang di dalam juga sudah mulai ada physical distancing seperti itu. Apa untuk penunggu atau untuk pengantar pasien apakah diperbolehkan masih juga dok di poli? Untuk pasien yang bisa berjalan dan bisa berbicara yang tidak butuh bantuan, pasien disuruh masuk sendiri-sendiri. Tapi memang kalau ada pasien yang memang dengan butuh bantuan, misalnya memakai kursi roda, memakai brankar, tetap didampingi oleh keluarganya seperti itu. Tapi tentunya sudah melewati screeningnya. Ya, jadi di depan sudah melakukan screening, jadi minimal diukur suhu badan seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan bahwa untuk menghadapi era new normal yang ada di kalangan kita saat ini, bahwa untuk poli saraf sendiri juga sudah menyiapkan atau istilahnya menyikapi hal tersebut tentunya. Seperti petugas medisnya juga sudah memakai APD level 2 ya dokter ya. Kemudian untuk antrian juga sudah untuk duduknya juga sudah diatur sedemikian rupa, dan untuk penunggunya pasti juga sudah ada screening di awal, ada petugasnya sendiri ya dokter ya. Nah, untuk yang kita tanyakan ini kan berhubung dokter adalah dokter spesialis saraf nih ya dokter. Fasilitas apa saja sih yang
yang ada di Polisaraf, dokter? Jadi fasilitas di Polisaraf ya, jadi kita melayani pemeriksaan, terutama pemeriksaan neurologi karena saya kan di bidang neurologi. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan kognitif untuk pasien-pasien yang gangguan kognitif, misalnya kasus mudah lupa seperti itu. Terus untuk fasilitas yang alat canggih, Polisaraf kita memiliki alat EEG dan EMG. EEG itu untuk rekam otak, EMG untuk rekam saraf dan rekam otot, seperti itu. Ya, seperti yang dijelaskan Dokter Intan bahwa untuk fasilitas yang ada di Polisaraf ini juga memang bermacam-macam ya dokter ya. Ada pelayanan alat EEG tadi ya sudah disebut alat EEG. Dan untuk kasus-kasusnya sejauh ini sudah menangani kasus seperti apa dokter? Ya, kita setiap hari juga sudah melayani kasus-kasus neurologi seperti biasanya. Jadi kebanyakan yang datang dari kita pasien dengan stroke, baik stroke penyumbatan maupun stroke perdarahan. Kemudian kasus kedua yang paling sering adalah nyeri, bisa nyeri kepala, nyeri leher, nyeri pinggang, nyeri kaki, seperti itu tuh cukup sering kita temui setiap hari. Kemudian kasus ketiga yang terbanyak yang kita layani yaitu epilepsi atau kejang. Ya, meskipun pasien epilepsi ini yang tidak bisa diatasi atau sulit, harus membutuhkan obat-obatan yang jumlah banyak atau kombinasi multi obat, itu kita layani di Polisaraf RSUD Jombang seperti itu. Apakah ada alur tersendiri dokter untuk pasien-pasien yang memang dari Polisaraf dan dinyatakan untuk ada indikasi untuk rawat inap, mungkin kan karena kita tahu juga ini sudah memasuki era new normal ya, mungkin ada prosedur tersendiri atau khusus yang sudah disiapkan oleh Polisaraf mungkin? Nah, dari Polisaraf misalnya ada kasus stroke akut ya, jadi misalnya onset masih 1 hari pagi serangan tapi orangnya tidak ke UGD ke Polisaraf, itu bisa kita masukkan langsung ke ruangan ya, tergantung kondisi. Kalau kondisi relatif baik kita masukkan ke ruangan, kalau kondisi membutuhkan ada kegawat daruratan kita refer ke UGD untuk melakukan pemeriksaan yang situ. Kalau yang tidak situ kita kirim ke ruangan dan di ruangan langsung dilakukan pemeriksaan, misalnya CT scan, laborat atau dan lainnya. Seperti itu. Baik pemirsa, Mas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang telah dijelaskan Dokter Intan bahwa untuk kasus-kasus yang sering ditangani beliau ini bermacam-macam memang ya dokter ya. Dari mulai stroke, kemudian yang paling banyak ini epilepsi dokter ya. Nah untuk yang kita tahu bahwa kita sudah masuk ke era new normal dokter ya. Apakah sudah ada peningkatan dokter untuk pelayanan di Polisaraf? Mungkin pasiennya sudah mulai membludak, karena kan sebelum-sebelumnya pasien takut untuk berobat ke rumah sakit ya dokter ya. Iya. Jadi selama ini pasien itu takut karena merasa di rumah sakit itu tempatnya COVID semua. Ya. Di kita pelayanan di neuro itu, jadi waktu masuk di pintu gerbang rumah sakit kan sudah kita lakukan screening, ada yang bagian screening. Kemudian saat di polinya sendiri itu kan kita juga melakukan anamnesa. Jadi adakah kayak mengarah gejala-gejala COVID, misalnya demam, batuk atau seperti apa? Bersama ini sudah mengalami peningkatan dokter ya. Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang sudah mulai mau rawuh lagi ke rumah sakit ya, sudah mau periksa. Jadi ini kan saya sarankan kalau misalnya mengalami keadaan serangan misalnya stroke akut itu ya harus segera ke rumah sakit. Kalau dulu sebelumnya itu pasien itu ada yang merasa takut hingga telat obat, terutama pada pasien epilepsi ini karena takut adanya corona, jadi dia tidak mau datang untuk periksa untuk ambil obat. Seperti itu solusinya seperti apa? Nah ini kan kita jelaskan, jadi tidak perlu takut datang ke Vaskes ya, untuk minta rujukan ke RSUD Jombang. Kemudian kita tetap melayani, memberikan obat seperti biasanya. Tetap dilayani dengan protokol kesehatan tentunya. Ya, jadi new normal itu bukan berarti bebas semaunya sendiri, bukan seperti itu. Jadi kita menjalankan kehidupan itu jadi tetap kontrol, tetap periksa, tapi dengan melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, seperti itu. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Dokter Intan jelaskan bahwa untuk saat ini setelah kita tahu bahwa kita kan sudah memasuki era new normal. Nah, untuk masyarakat di luar sana mungkin jangan takut untuk berobat lagi ya dokter ya ke RSUD Jombang. Mungkin yang mau periksa atau ada keluhan terkait mungkin
pusing atau stroke mungkin bisa langsung diperiksakan ke poli saraf di RSUD Jombang. Dan tentunya meskipun kita sudah memasuki era new normal, kita tetap harus menjaga protokol-protokol kesehatan yang saat ini sudah berlaku ya dokter ya. Terus untuk layanan tambahan mungkin dokter ada mungkin layanan tambahan yang ada di poli saraf mungkin? Yang ini terkait dengan instalasi yang lain ya. Jadi poli saraf itu kalau misalnya pasien membutuhkan, misalnya pasien stroke, jadi kita membutuhkan pemeriksaan seperti alat canggih CT scan. Pasien kita berikan surat untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, di RSUD Jombang ini memiliki CT scan yang cukup canggih, sudah 128 slice. Ya, insya Allah paling baik se-Jombang. Seperti itu. Dan untuk kasus-kasus kita terbanyak adalah kasus nyeri ya. Misal nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri bahu. Nah, kalau dengan pengobatan tidak respon yang seperti diharapkan masih belum memuaskan, kita kita kasih surat konsul ke instalasi rehab medis. Di sana dilakukan fisioterapi. Jadi diperiksa dulu oleh dokter rehab medisnya, yaitu dokter Sahid. Kemudian dilanjutkan ditata laksana oleh tim dari rehab medis seperti itu, dan hasilnya insya Allah selama ini baik seperti itu. Apakah untuk saat ini untuk semua kasus yang masuk di poli saraf harus dikonsulkan ya dokter rehab medis atau hanya tergantung. Jadi kan kita evaluasi. Jadi saat datang pertama ya tidak langsung periksa kita konsulkan ya. Jadi kita lakukan diagnostik dulu, kita lakukan misalnya butuh ronsen, ya kita lakukan ronsen dulu, butuh CT scan, kita CT scan dulu. Kemudian kita juga berikan obat. Kemudian kan pasien harus kontrol sesuai yang dijadwalkan, dan saat kontrol itulah kita lakukan evaluasi. Ada tidaknya perbaikan, kalaupun ada perbaikan apakah sudah sesuai target atau belum. Kalau masih belum, kita tindak lanjut dikonsulkan ke bagian-bagian yang memang membutuhkan, seperti itu. Untuk konsulan ke rehab medis sendiri ini apakah memang dijadwal semisal satu pasien sehari, 1 minggu 2 kali 3 kali itu kan dok, atau untuk ke pemeriksaan pelayanan di rehab medis biasanya dilayani seminggu 2 kali. Satu pasien ya, dapat jatah seminggu 2 kali. Karena memang ketentuannya seperti itu ya. Iya. Setelah 1 bulan dikembalikan lagi ke poli saraf, dilakukan evaluasi apakah ada perbaikan atau perbaikannya sudah memuaskan atau belum atau bagaimana, seperti itu. Jadi ada fase evaluasi. Untuk dokter yang menangani di poli saraf untuk saat ini ada berapa ya dokter ya? Alhamdulillah ada 3 orang. Saya sendiri dokter Intan Nursuida, kemudian ada dokter senior saya dokter Sigit Harinur Samsul, kemudian yang berikutnya dokter Nela Lusti Widyahari, spesialis saraf. Untuk pelayanan di poli saraf sendiri ini yang menangani setiap hari juga 1 orang ya dokternya, dokter DPCP-nya dokter ya. Dan dibantu perawat-perawat lain. Iya betul. Terus pelayanannya dari hari Senin sampai Jumat. Ya. Untuk jamnya dokter mungkin mulai jam 8 hingga selesai. Untuk loketnya kan tutup jam 12. Betul. Ya. Baik pemirsa Rumah RSUD Jombang Menyapa, seperti yang telah dijelaskan Dokter Intan bahwa untuk layanan tambahan yang ada di RSUD Jombang ini ada beberapa, termasuk CT scan, kemudian ada juga layanan polirehabilitasi medis yang memang nanti kalau ada pasien-pasien mungkin yang perlu ada indikasi untuk dikonsulkan ke poli rehabilitasi medis ya dokter ya. Dan seperti yang dijelaskan Dokter Intan, untuk saat ini dokter-dokter yang menangani di poli saraf ini ada 3 dokternya. Memang sudah ahli di bidangnya dokter tentunya. Ada Dokter Intan, kemudian Dokter Sigit dan Dokter Nela. Nah untuk pelayanan di rumah sakit poli saraf di RSUD Jombang ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah untuk jamnya dari hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai dengan jam 12, sedangkan untuk hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 11 itu untuk loketnya. Tapi untuk pelayanan di poli saraf dilayani sampai sehabisnya pasien ya. Dokter, mungkin ada pesan atau pesan yang terakhir yang ingin dokter sampaikan untuk kita semua atau untuk pendengar-pendengar yang ada di luar sana, mungkin dokter untuk masyarakat? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi pesan untuk masyarakat ya, jangan takut untuk periksa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya bila memang membutuhkan. Misal ada gejala stroke, misalnya gejala stroke itu gampangannya ada 4 singkatannya ya, face, arm,
speech and time ya. Jadi kalau ada misalnya face, wajah menceng ya, wajah tidak simetris, kemudian arm kita pasien suruh kita angkat tangan gini salah satu turun, kemudian speech itu gangguan berbicara, bicara pelu, bicara meracau atau tidak bisa berbicara, kemudian time itu waktu. Jadi segera mungkin ke rumah sakit, tidak usah takut dengan COVID karena kita selama ini sudah menjalankan protokol kesehatan. Jadi dari segi dokter dan perawatnya sudah memakai APD. Dari ruangan kita juga sudah melakukan disinfeksi ruangan sebelum dan sesudah pelayanan ya seperti itu. Intinya kalau memang membutuhkan pelayanan harap segera ke rumah sakit seperti itu. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Mulyapa, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Intan bahwa untuk layanan di Polisaraf ini bukanya adalah Senin sampai dengan Jumat, dan mungkin untuk semua masyarakat di luar sana yang memang merasa atau membutuhkan untuk periksa ke RSUD Jombang khususnya ke Polisaraf, monggo silakan, tidak usah takut atau istilahnya worry karena COVID ya dokter ya, karena tentunya rumah sakit kita dan petugas-petugas kesehatan termasuk dokternya, perawatnya sudah mematuhi dan memakai protokol kesehatan yang memang sesuai dengan SOP. Karena kita juga waktunya terbatas juga sebenarnya dibatasi. Nah, sebenarnya terima kasih karena sudah bersedia mengisi acara di Humas RSUD Jombang Mulyapa. Mungkin selanjutnya bisa berkenan untuk mengisi di acara Humas RSUD Jombang Mulyapa dengan tentunya topik yang berbeda ya dokter ya. Tentu saja saya siap. Semoga kapan saja diundang lagi. Semoga apa yang Dokter Intan sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa sebagai gambaran untuk masyarakat akhirnya sekarang sudah tidak takut lagi, biar tidak takut lagi untuk berobat ke RSUD Jombang, khususnya mungkin yang merasa ada keluhan-keluhan terkait saraf ya dokter ya. Apa tadi yang sudah face ya dokter ya, face, speech and time. Iya gitu ya dokter ya. Baik, Humas RSUD Jombang Mulyapa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang Dokter Intan sampaikan tadi bisa berguna untuk kita semua, dan tentunya jangan lupa untuk klik lonceng yang ada di bawah dan kemudian komen, like, dan subscribe di channel Humas RSUD Jombang. Dan sampai jumpa lagi dengan saya Dianita Prayoga di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.